ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال المؤلف رحمه الله: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه أو فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. Di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita yakini dan kita pegang bersama dan kita imani bahwasanya cerai dalam Islam hanya dibolehkan 3 kali. Perceraian adalah merupakan sesuatu yang dibolehkan dalam Islam, namun tidak dianjurkan dan tidak disukai. Karena perceraian ibaratnya adalah amputasi. Perceraian itu seperti amputasi, terutama kalau sudah 3 kali. Kalau masih 1 kali, mungkin masih bisa kembali, bisa dirujuk. 2 kali masih bisa. Hanya dalam ayat tadi disebutkan at-talaqu marratan. Perceraian itu bisa dilakukan 2 kali. Sedangkan yang ketiga, kalau sudah yang ketiga, imma jangan dicerai biar tetap menjadi istrinya, atau dicerai dengan baik karena dia akan menjadi orang lain selama-lamanya, sehingga dia dinikahi orang lain. Kalau sudah dinikahi orang lain, kemudian orang lain tersebut menceraikannya dengan sukarela, bukan dibayar oleh suami pertama, bukan karena kesepakatan, bukan karena diminta, namun karena menikah dengan suka, dengan keridhaannya, dan menceraikannya juga karena tidak ada paksaan dari siapapun, maka baru seorang suami boleh melamar mantan istrinya. Dan dia hanya berhak melamar, artinya seperti orang lain, tidak punya kelebihan apa-apa. Jadi jangan mentang-mentang dia mantan suami pertamanya, dia melarang orang lain untuk melamar. Dia seperti yang lain kalau memang mau melamar mantan istri yang sudah dicerai 3 kali. Di sini disebutkan bahwasanya at-talaqu salasat marrat, bahwasanya cerai itu 3 kali. Dan setelah itu tidak boleh seseorang itu kembali kepadanya kecuali setelah dinikah oleh orang lain dan diceraikan kembali dengan sukarela. Oleh karena itu masalah cerai harus diperhatikan baik-baik, karena perceraian bukan masalah yang ringan. Akibatnya sangat fatal, terutama kalau sudah punya anak-anak. Suami istri ketika sudah dikaruniai anak, ketika bercerai yang menjadi korban pertama adalah siapa? Anak-anaknya. Ketika orang tuanya sudah berpisah, anak-anak bingung mau ikut kemana. Bapaknya mungkin dia menikah dengan orang lain, ibunya juga demikian. Jadi yang jadi korban anak-anak. Kalau bapaknya mungkin dengan mudah dia cari istri lagi, apalagi dia mungkin duitnya banyak, orangnya cakep misalkan. Demikian juga seorang ibu, mungkin banyak yang meminangnya begitu dicerai, atau mungkin ada yang nungguin, ya kan? Tapi anaknya mau gimana? Apa bisa digantikan dengan orang tua lain? Tidak bisa. Oleh karena itu biasanya anak-anak yang nakal, anak yang menjadi korban narkoba atau melakukan tindak kekerasan dan kriminal, itu banyak dari kalangan orang tua yang bercerai atau rumah tangga yang rusak. Oleh karena itu janganlah kita mempermudah atau mudah tersulut dengan amarah gara-gara satu masalah yang sebenarnya ringan atau sepele, tiba-tiba terjadi perceraian. Baik suami maupun istri.
Kadang-kadang suaminya sayang tapi istrinya yang tidak sabar. Ya, mungkin karena suaminya pernah nelpon seseorang, ya mungkin urusannya urusan biasa, bukan serong, bukan selingkuh, tapi karena istrinya terlalu cemburu, minta cerai, terus berantem lah dan itulah, kan bisa dibicarakan, ngomong apa tadi ditanya, apa sebenarnya. Jadi benar seseorang itu tidak bisa lepas dari masalah cemburu, baik laki-laki maupun perempuan, ya. Baik laki-laki maupun perempuan pasti ada rasa cemburu dan rasa tidak suka ketika pasangannya berhubungan dengan orang yang tidak halal bagi dia. Orang yang halal aja kadang-kadang berantem. Ya kan sama-sama istri pertama sama istri kedua, kan dua-duanya halal dan sama-sama punya hak. Ya, ketika sudah dinikah, suami istri pertama dan istri kedua haknya sama. Haknya sama. Ya. Tidak mentang-mentang istri tua dia berkuasa terhadap harta suaminya, gitu. Atau kebalikannya, mentang-mentang istri muda dia lebih muda dan cantik misalkan, merasa lebih disayang oleh suaminya, dia lebih berkuasa terhadap suaminya. Tidak. Ketika sudah dinikah sudah semuanya sama. Seorang suami juga seperti itu, harus sama-sama adil, harus berbuat adil semaksimal mungkin. Ya. Rasulullah SAW beliau mengadu pada Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia biasa, beliau juga dituntut oleh istri-istrinya. Ya, dituntut sebagian menuntut nafkah, sebagian ini dan itu, sampai Allah Subhanahu wa taala itu pernah menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan kepada semua istrinya. Dipilih mereka, dikasih pilihan. Silahkan, yang mau minta cerai akan diceraikan dengan baik oleh Rasulullah. Barang siapa yang minta Allah dan Rasulnya dan hari akhirat, maka tetap menjadi istri beliau dengan kesederhanaan yang beliau miliki. Semuanya disuruh memilih, tapi nggak ada yang minta cerai, karena semuanya ingin menjadi istri Rasulullah di dunia maupun di akhirat, menjadi penghuni surga. Ya, itu istri Rasulullah, orang paling mulia, orang paling adil dan paling sempurna. Tapi beliau tetap dalam masalah cinta dan perasaan itu beliau tidak bisa adil. Beliau mengatakan, Allahumma au ya Rabbi hadza qasami. Inilah pembagian yang aku bisa bagi. Artinya secara nafkah dibagi rata. Taruhlah masing-masing 100 dinar, setiap bulannya misalkan dikasih semuanya 100 dinar. Rumahnya satu petak, semuanya satu petak. Hadza qasami fima amlik. Ya Allah, ini pembagian yang aku bisa sebagai manusia biasa. Wala tu'akhirni bima la amlik, atau kama qala Rasulullah SAW. Ya Allah, jangan Engkau salahkan aku, jangan Engkau siksa aku dan tuntut sesuatu yang aku tidak mampu baginya, yaitu masalah hati, masalah cinta. Seseorang, sekalipun kebanyakan kita tidak bisa merasakannya, tentunya dengan istri karena mayoritas istrinya satu, tapi yang punya istri dua, tetap masalah hati tidak bisa dibohongi. Mungkin dia lebih sayang kepada istri barunya karena masih bulan baru, tapi kalau udah lama mungkin bisa kembali ke istri pertama, karena istri pertama biasanya lebih nerima, lebih sayang, lebih pengertian, ya kan? Mungkin pengantin baru iya, ketika dia nikah dengan istri yang kedua mungkin masih sayang dengan istri keduanya, tapi kalau sifatnya lama-lama tidak baik, mungkin akan kembali kepada istri pertama. Tapi kalau namanya sudah menikah, ya dia harus tanggung akibatnya. Dan menikah bukan masalah yang mudah. Saya tidak menakut-nakuti, juga tidak melarang, serta tidak pula menyuruh. Ya, pertama, nikah itu dalam Islam halal, tapi tanggung jawabnya bukan hanya dunia saja, dunia dan akhirat. Ketika seorang sudah masuk ke dalam fase atau ke dalam dunia poligami, dia telah mengumpulkan dua insan yang berbeda dalam satu keluarga, dalam satu rumah tangga. Sifatnya mungkin kemungkinan besar berbeda. Orang istri Rasulullah aja sesama mereka saling cemburu, dan Rasulullah dan Aisyah pernah memecahkan nampan salah satu istri beliau yang menghadiahkan makanan kepada Rasulullah karena saking cemburunya. Itu Aisyah, seorang yang paling wanita yang paling mulia dan istri yang paling disayang oleh Rasulullah SAW. Apalagi istri kita manusia biasa. Ya. Tapi seseorang tetap dituntut untuk adil. Adil dalam masalah zahir,
dalam nafkah. Ketika istri pertama dikasih misalkan 1.000 real, kalau yang gajinya kira-kira 3 ribuan, istri kedua pun harus dikasih 1.000. Kalau kebutuhannya sama-sama segitu. Tapi kalau istri pertama misalkan anaknya 5, istri kedua baru 1, ya tentunya nggak sama. Dihitung kebutuhan anak berapa, kebutuhan istri berapa. Otomatis yang anaknya banyak harus dikasih lebih banyak. Istrinya misalkan tinggalnya di daerah yang berbeda, satu di kota, satu di kampung. Maka yang di kota jelas kebutuhannya lebih banyak, bayar listriknya, bayar airnya dan seterusnya. Tapi tetap porsinya antum harus diberikan seadil-adilnya. Itu secara nafkah. Yang kedua secara muasyarah bil ma'ruf, ketika seorang suami telah menikah dengan istri yang lebih dari satu, dia dituntut untuk memberikan bukan hanya nafkah rohani saja, jasmani saja, tapi juga nafkah batin, cinta dan kasih sayang, kemudian pembagian hari, ya, pembagian hari, terutama ketika di satu daerah yang sama. Lain halnya kalau yang satu di Saudi, satu di Indonesia, nggak mungkin dia pulang tiap minggu kan, kecuali dia pilot, bisa pulang tiap minggu. Tapi kalau kerja kayak kita, kayak antum, ya mungkin 2 tahun sekali, tapi antum bisa kasih kompensasi. Yang di sana nggak pernah antum kunjungi dalam 2 tahun, apa kira-kira yang bisa mengganti itu? Sementara istri yang di sini tiap hari ketemu. Dan itu bukan masalah, hanya masalah kesenangan atau hubungan biologi saja, tapi itu merupakan keadilan yang akan dituntut di akhirat. Kecuali kalau sudah sepakat dengan istri pertama, misalkan maaf, nggak bisa saya sendirian, mau tidak mau harus ada pendamping di Saudi karena fitnahnya besar, berat, dan pokoknya macam-macam alasan. Atau paling pintar kan? Nanti alasannya. Ketika dia udah mengatakan oke, ya nggak apa-apa saya terima, tapi tolong kirimannya ditambah misalkan. Ya antum harus resiko dong. Antum di sini dapat kesenangan, istri di Indonesia juga harus dapat kesenangan. Jangan malah dikurangi, yang tadinya 1.000 jadi 500. Wah, ya teriak-teriak istrinya yang di Indonesia. Ketika antum menikah atau lebih dari satu, antum harus memutar otak bagaimana biar pendapatannya dapat lebih. Ya, taruhlah bikin tempe, bikin tahu, ya, bikin apa yang bisa dibikin, yang penting halal, yang penting usahanya halal. Ya, jangan yang penting banyak nggak tahu dari mana asalnya, jangan. Ya, yang penting dengan cara yang halal. Ya tentunya dengan adanya istri yang bertambah, insya Allah rezeki pasti bertambah. Tinggal antum yakin apa enggak dan mau berusaha apa enggak. Ya, tentunya orang yang punya istri lebih dari satu harus lebih giat dari yang cuma istrinya satu. Kalau istrinya satu kan cukup 1.000 real. Kalau istrinya 2 enggak cukup, harus 2.000. Bagaimana caranya? Pokoknya bagaimana caranya? Yang penting dapat tambahan yang halal. Apakah itu kerja tambahan, nyuci mobil, nyuci house, jualan kartu simpati, atau jadi agen apa, terserah, yang penting halal. Dan itu bisa. Dan antum bisa rasakan di sini rezeki insya Allah lebih berkah dan mudah dicari. Antum bergerak sedikit dapat uang. Tapi kalau di Indonesia sudah dari pagi sampai sore nggak cukup-cukup. Ya. Karena memang uangnya sulit dan mungkin juga berkahnya kurang. Tapi antum di sini bisa ngaji, bisa jualan, bisa kerja. Subhanallah. Jadi yang penting mau dan bertanggung jawab. Ya, itu dari sisi muasyarah. Muasyarah ketika di Indonesia, istri di Indonesia nggak mampu untuk kita datangin atau antum datangin, ya maka ya kompensasinya ada yang membuat mereka ridho. Dengan cara apa? Mungkin ditambah kirimannya, mungkin dibeliin sapi atau sawah. Ya. Antum nggak datang tapi sapinya datang, nggak apa-apa. Iya. Kemudian jangan mempermudah atau menyepelekan masalah serai, karena serai itu sesuatu yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hazluhunna jiddun wa jidduhunna jidd. Cerai, kemudian nikah dan memerdekakan budak, salatu jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 hal yang kalau sungguh-sungguh dia terjadi beneran.
Dan kalau main-main pun bercanda itu akan terjadi hukumnya dan jatuh. Yang pertama apa? Menikah, biarpun atau main-main atau punya anak gadis, kemudian sama temannya ngobrol-ngobrol, canda-canda, kemudian bercanda, saya nikahkan dengan anak saya. Bapaknya ngomong gitu sama temannya, dan temannya tahu hukum, udah ya, saya terima. Mobil tuh nikah akad misalnya, dan di situ ada saksi beberapa orang, sudah itu langsung menjadi mertua dan menantu. Jadi jangan main-main. Kalau memang nggak mau dinikahkan, jangan ngomong kamu saya nikahkan dengan anak saya. Demikian juga cerai. Ketika seorang suami bercanda dengan istrinya, jangan bercanda tentang masalah cerai. Nggak marah, nggak apa. Dia ngomong kalau kamu keluar dari rumah ini kamu saya cerai. Padahal main-main, itu jatuh talaknya satu. Apalagi sungguh-sungguh atau marah-marah, ya, sedang bertengkar dan seterusnya, langsung ngomong kamu saya cerai, pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Tapi pulang maksudnya untuk cerai, bukan pulang saya nggak mau lihat kamu selama 5 hari misalnya. Kalau sampai terucap dengan sungguh-sungguh itu terjadi. Demikian juga dengan main-main. Yang ketiga adalah al-'aid itu memerdekakan budak. Bagi orang yang punya budak, ketika dia mengatakan sama budaknya, tolong ambilkan kelapa itu, kalau kamu bisa ambil kamu merdeka. Canda. Ketika dia ambil kelapanya, maka secara otomatis dia merdeka, sekalipun tujuannya bercanda. Dan seterusnya, ini masalah yang memang harus seseorang itu hati-hati benar, jangan main-main. Kemudian bagaimana kalau perceraian itu terjadi? Perceraian terjadi kalau cerai pertama itu ada masa iddah namanya. Masa iddah adalah masa menunggu seorang suami bisa merujuk kembali kepada istrinya tanpa harus akad baru. Kalau ada seorang mencerai istrinya, kalau yang masih haid itu dia berhak menunggu sampai 3 kali suci. Jadi haid, suci, haid, suci, haid, suci. Ada yang mengatakan 3 kali haid. Ya, selisihnya sekitar seminggu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau dia masih mau kembali kepada istrinya dalam jangka waktu 3 kali haid atau 3 kali suci ini, dia tidak perlu akad baru. Dia tinggal ngomong, Ummu Fulan misalkan, Umi kamu saya rujuk, saya kembali kepadamu. Atau bahkan sebagian ulama dengan tidur bersama kembali dalam kamar dan melakukan hubungan, itu sudah cukup untuk merujuknya. Sekalipun di mazhab Syafi'i mengatakan sebaiknya atau dianjurkan untuk menyaksikan atau mempersaksikan rujuknya itu. Ada saksi yang menyaksikan bahwa mereka itu telah rujuk. Ya. Jumhur ulama yang lain mengatakan tidak perlu saksi. Yang jelas kalau udah kumpul kembali berarti dia udah rujuk, ya. Atau dia mengucapkan kamu saya rujuk, saya kembali padamu dan semacamnya. Itu kalau cerai yang pertama dan kedua. Selagi di masa iddah, masa menunggu, itu tanpa akad baru, tanpa mahar baru, dan tanpa saksi, nggak apa-apa. Itu yang disebut dengan talak raj'i, talak yang bisa dicerai, yang bisa dirujuk. Kemudian ada istilah talak ba'in, cerai yang tidak bisa dirujuk lagi kecuali dengan akad baru. Ini ada 2 macam, ada ba'in sughra dan ba'in kubra. Cerai atau talak ba'in sughra itu talak ba'in yang tidak bisa dirujuk namun kecil, artinya bisa dengan akad baru. Siapa mereka? Mereka adalah istri-istri yang telah dicerai dan waktunya habis. Jadi masa iddah tadi kan 3 kali suci atau 3 kali haid, ya kan? Atau kalau wanita hamil, kalau wanita lagi hamil dicerai, itu iddahnya sampai melahirkan. Begitu melahirkan, biarpun 2 hari setelah dicerai, itu langsung ba'in, tidak bisa dirujuk kecuali dengan akad baru. Yang 3 kali haid, ya, kalau sampai 3 kali haid kira-kira 3 bulan setengahan, kalau dia nggak dirujuk sama suaminya, maka dia menjadi ba'in. Ba'in itu lepas seperti wanita yang lain, tidak ada hubungan apa-apa. Nah, itu namanya ba'in sughra. Dia masih bisa dirujuk, namun rujuknya harus dengan akad baru, dengan mahar baru, dengan saksi baru, dan wali dilakukan dengan
wali seperti nikah pertama. Jadi melakukan akad kembali. Itu namanya bain sugro. Bain artinya sudah lepas, tapi sugro kecil masih bisa dirujuk dengan akad. Kalau yang bain kubro yang sudah dicerai 3 kali, itu sudah tidak bisa kembali sama sekali, kecuali nanti kalau udah ada yang menikahi dia dan menceraikannya. Ya. Jadi kalau orang yang masih haid itu 3 kali suci, kemudian yang hamil itu sampai melahirkan. Adapun kalau suaminya meninggal dunia, dia boleh menikah dengan orang lain kalau sudah 40 hari. Kalau yang ditinggal suaminya, ditinggal mati suaminya, itu iddahnya ada. Bukan berarti besoknya langsung boleh dilamar orang, tidak. Dia tunggu sampai 40 hari baru nanti dilamar atau dinikah oleh orang lain. Itu yang terkait dengan masalah cerai, dan kita harus hati-hati benar. Ya, terutama yang rentan bertengkar. Ya. Kita seharusnya orang yang sudah ngaji, sudah belajar, harus lebih bijaksana. Terutama bagi bapak-bapak, ya, yang sudah tahu hukum, itu harus lebih bijak pada istri-istrinya. Semakin sayang sama istrinya, semakin pengertian, semakin sabar. Ya. Yang dulu biasanya main marah atau pukul, setelah ngaji tinggalkan. Karena itu kezaliman yang nanti dituntut di akhirat. Bukan masalah antum berkuasa sama istrinya atau lebih kuat dari istrinya atau bisa mengatur istrinya. Benar seorang suami diberikan kewenangan oleh Allah SWT untuk mengatur istrinya dan berkewajiban untuk mengarahkan istrinya, tapi dengan cara yang baik, dengan lemah lembut. Ya, innahunna khuliqna min dil'i al-aisar. Kata Rasulullah SAW, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang sebelah kiri dan yang paling bawah, tulang rusuk. Ya. Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Kalau dibiarkan wanita itu, dibiarkan dengan keinginannya, dia akan terus bengkok. Sifatnya maunya ini dan itu macam-macam. Kalau gak diluruskan oleh suaminya. Tapi kalau diluruskan dengan keras, taksiruha, kalian akan mematahkan tulang itu. Wakasruha talaquha, dan mematahkan tulang itu ya maksudnya akhirnya cerai karena terlalu keras, terlalu kasar, ya. Tidak dengan lemah lembut. Wanita kalau dinasihati dengan baik, dengan lemah lembut, sering dipuji, antum jangan pelit pujian. Kalau nggak punya uang ya dipuji, kan istri senang dipuji. Apalagi dipuji dan dikasih duit, pasti lebih senang kan. Kalau duitnya terbatas ya minimal jangan pelit pujian. Baik pujian itu yang benar atau artinya yang sebenarnya, maupun ada sedikit-sedikit bohongnya. Karena bohong dengan istri dalam masalah pertengkaran itu dibolehkan. Masakannya padahal nggak terlalu enak, tapi antum bilang Masya Allah hari ini tuh restoran Thailand kalah. Padahal kampungnya agak gosong. Tapi nggak apa-apa, biar istrinya senang. Besok masaknya benar-benar kayak restoran Thailand. Ya. Atau restoran yang lebih enak dari itu. Ya, cuciannya Masya Allah bersih, setrikanya rapi, padahal mungkin gak rapi. Gak apa-apa, biar istri ini senang, dan ketika dia senang akan tambah sayang sama antum, tambah pengertian. Ya, kerjanya juga lebih semangat tanpa disuruh, ya kan. Kalau malas-malasan ya dikasih pujian nanti gak malas. Antum gak pernah muji, gak pernah ngasih duit yang lebih. Duitnya juga selalu diminta baru dikasih. Mengharapkan istrinya taat dan patuh seperti Aisyah, ini susah. Jadi kita harus berkaca. Bagaimana kita ingin dihormati dan disayangi, kita juga harus menghormati istri, menyayangi dan menghargai mereka. Pak Ali senyum-senyum terus. Karena Pak Ali sudah sayang sama istrinya. Ya, dan kita semua harus, baik yang pengantin baru, yang pengantin lama, yang mau jadi pengantin, semuanya harus mempersiapkan diri dengan baik. Kalaupun istrinya nggak di sini, ya sabar dan bisa dengan telepon, dengan SMS, ya kan. Sering-sering ditanya bagaimana kabarnya. Ya, jangan banyak telepon ke orang lain sementara keluarganya nggak ditelepon. Iya. Kalau punya rezeki lebih ya dikirim lebih. Kalau kurang ya bilang apa adanya. Biar istri juga nggak curiga. Antum biasa ngirim 1000 kok tiba-tiba 700. Yang 300 kemana? Istrinya bisa curiga, jangan-jangan dikasih ke orang lain. Antum beritahu apa adanya.
bulan ini kena potongan, bulan ini ada pengeluaran dan seterusnya. Jadi kejujuran juga sangat penting dalam rumah tangga. Dan seorang muslim dikatakan oleh Rasulullah SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian, wahai kaum muslimin, bukan hanya sahabat saja, semua kaum muslimin. Ya, baik itu orang yang berpangkat, presiden, gubernur, bupati, raja, atau orang rakyat jelata dan orang biasa. Itu kata Rasulullah SAW, yang paling baik bukan yang paling kuat. Yang paling baik bukan orang yang paling hebat dan banyak duitnya, tapi orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Wow. Bil ma'ruf, pergaulan suami istri dengan baik adalah merupakan ibadah, bukan hanya kewajiban sebagai seorang suami dan seorang istri, tapi itu lebih dari itu, merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang baik dengan istrinya, kata Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli aw li ahlihi. Dan aku, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku, terhadap keluarganya. Rasulullah adalah contoh yang sempurna untuk istri-istri beliau, dan juga contoh yang sempurna untuk kita semua. Bagaimana Rasulullah seorang pemimpin negara, lebih dari presiden. Ya, beliau pemimpin kaum muslimin, tapi ketika di rumah beliau menjahit bajunya yang robek, membantu istrinya yang mengadoni kue. Karena fi mihnati ahlihi, beliau membantu pekerjaan istrinya. Kita belum jadi apa-apa, belum jadi pejabat, belum jadi orang yang berkedudukan aja sudah ongkang-ongkang kalau di rumah. Istrinya kerja keras nyiapin makanan, kita nggak mau bantu. Ini merupakan akhlak yang tidak terpuji. Rasulullah seorang pemimpin yang lebih dari semua pemimpin di dunia. Beliau ketika di rumahnya membantu istrinya apa yang bisa dibantu, mungkin bersihkan rumah, mungkin membuat adonan kue, menjahit baju beliau sendiri. Ya. Subhanallah, itu uswah, contoh buat kita semua. Kita yang sebisa mungkin kita bantu, kalau tidak bisa membantu ya dengan omongan yang baik. Ya. Ketika nanya makanannya udah siap apa belum, misalkan, nggak usah marah-marah. Kalau istri itu makanannya terlambat atau makanannya kurang pas, karena istri kita adalah orang yang sudah menyerahkan hidupnya untuk kebahagiaan kita. Ya, sekalipun kebahagiaan itu akan dinikmati bersama, tapi dia sudah hidupnya diberikan kepada suaminya. Mau diatur seperti apa, dia itu biasanya pasrah dan nurut. Yang penting suaminya baik. Ya, demikian juga seorang istri, suami keluar kerja keras cari nafkah untuk membahagiakan istrinya. Oleh karena itu, kedua-duanya harus saling melengkapi, karena manusia itu pasti ada kekurangan dan kelebihan. Ya, ketika ada kelebihan, ya berikanlah kepada pasangannya. Ketika ada kekurangan, ya, kekurangan itu harus ditutup bersama. Ya, semua kita pasti ada kekurangannya, mungkin kurang ganteng, mungkin kurang pintar, mungkin kurang sayang dan seterusnya. Tapi itu bisa dipelajari dan bisa dirubah. Kalau sifat itu bisa dirubah pelan-pelan. Ya. Yang namanya keluarga juga tidak lepas dari goncangan, godaan banyak. Godaan di
Indonesia dengan godaan di sini beda. Mungkin di Indonesia wanita keluar bebas dengan pakaian yang minim, itu mungkin merupakan godaan tersendiri. Di sini pun sekalipun nggak pernah lihat orang seperti itu, ketika keluar semuanya pakai cadar dan jilbab warna hitam, tapi di sana banyak media sosial seperti Facebook, seperti WhatsApp, telepon, itu juga godaan ya. Bisa merusak rumah tangga seseorang gara-gara chatting misalkan. Bisa bertengkar suami istri gara-gara telepon, gara-gara Facebook, gara-gara nonton video dan seterusnya. Makanya seseorang itu ketika menggunakan alat-alat telekomunikasi seperti itu, gunakanlah bahwa itu semua adalah sarana untuk beribadah, sarana minimal adalah untuk hiburan yang halal. Apakah melihat pemandangan atau foto alam, atau mendengarkan ceramah, mendengarkan berita yang dibolehkan nggak apa-apa, tapi jangan sampai digunakan untuk sesuatu yang maksiat, melihat yang tidak pantas untuk dilihat, menyebabkan dosa, apalagi sampai untuk hubungan gelap ya. Sekalipun istrinya mungkin nggak tahu, istrinya di Indonesia, apalagi yang istrinya di sini, harus merasa bahwa dia itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai gara-gara HP yang seharusnya digunakan untuk komunikasi malah jadi bencana di rumah tangganya, di keluarganya. Tentunya itu di dunia, apalagi di akhirat. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-ainani tazniyah, dua mata itu bisa berzina. Jadi zina itu bukan hanya hubungan di luar nikah dengan hubungan intim, tapi mata pun bisa berzina. Zinanya mata apa? An-nazar, dengan melihat sesuatu yang diharamkan, melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat, atau melihat pada yang bukan istrinya. Ya, itu zina. Wal yadani tazniyah, dua tangan juga berzina. Apa zinanya tangan? Zinanya tangan dengan memegang atau dengan mengirim SMS, dengan mengirim WhatsApp, itu termasuk. Kalau yang dibicarakan itu sesuatu yang tidak halal, maka itu termasuk zina. Dan kaki juga kata Rasulullah berzina. Wal yadan warijlan tazniyah, dua kaki juga berzina. Zinanya kaki apa? Berjalan menuju lawan jenisnya yang tidak halal. Dan tentunya zina yang hakiki adalah zina kemaluan. Namun bukan berarti itu tidak berdosa, dosanya juga besar. Dosanya juga besar. Oleh karena itu hati-hatilah, jangan sampai sarana-sarana yang kita miliki justru bukan menjadi rahmat atau sarana untuk dakwah, tapi jadi musibah. Kemudian yang terakhir, di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, wala yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa bi ihda thalath. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak boleh seseorang itu dihalalkan darahnya. Orang yang telah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, itu tidak halal, tidak boleh dibunuh dan dialirkan darahnya kecuali dengan 3 hal. Yang pertama apa? Zanin ba'da ihsan, orang yang berzina setelah dia menikah. Orang yang pernah menikah, baik dia masih statusnya suami istri atau sudah bercerai, kalau berzina itu dia hukumannya dalam Islam dibunuh, yaitu dirajam, dilempari batu sampai dia mati. Ya. Itu kalau dia sudah menikah. Kalau belum menikah, hukumannya apa? Jildu mi'ah atau jaldu mi'ah, dicambuk 100 kali. Dicambuk 100 kali, wa tadribu an, dan diasingkan selama 1 tahun. Diasingkan. Kalau zaman dulu ya diasingkan ke daerah lain. Kalau sekarang mungkin di penjara selama 1 tahun. Itu bagi perjaka atau wanita yang belum menikah namun dia berzina. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang boleh dibunuh dalam Islam au murtad ba'da iman, dia keluar dari agama Islam setelah dia mengimaninya. Jadi kalau di luar Islam, orang tidak dipaksa untuk masuk Islam, la ikraha fid din. Tapi kalau dia sudah Islam kok keluar, hukumannya dalam Islam itu dipenggal, murtad. Man baddala dinahu faqtuluh, kata Rasulullah. Barang siapa yang mengganti agamanya dari Islam ke
agama lain, faqtulu, maka bunuhlah. Karena orang seperti ini tidak ada manfaatnya. Ya. Kecuali kalau dia bertaubat, segera bertaubat, maka dia diterima taubatnya. Aw qatala nafsan mu'minah bi ghairi haqqin fayuqtal bihi. Yang ketiga yang boleh dibunuh dalam Islam itu orang yang membunuh jiwa yang mukmin. Ada orang Islam dibunuh tanpa sebab. Sebabnya mungkin karena kejahatan, mungkin karena dia melawan ketika mau dirampok, atau karena cemburu dan seterusnya. Bukan sebab karena dalam peperangan. Tapi dia dibunuh tanpa kebenaran, fayuqtal bihi. Maka pembunuhnya hukumannya dibunuh juga, dikisos. Ya. Bagaimana dia membunuh? Maka dibunuh dengan alat yang sama. Kalau membunuhnya dengan pedang, dikisos dengan pedang. Membunuhnya dengan batu, dikisos dengan batu. Dengan pistol, dan pokoknya sama. Wa masih wadzalik, selain yang tiga ini, bukan pezina yang muhsan yang sudah menikah, bukan pula orang yang keluar dari agama Islam, dan bukan pula seseorang yang membunuh tanpa sebab, maka tidak boleh seorang muslim itu dibunuh. Fadamul muslim 'alal muslimi haram abada. Darah seorang muslim itu haram selama-lamanya. Tidak ada istilah jihad. Dia membawa bom masuk ke komunitas, mungkin di situ ada non muslimnya, tapi ada muslimnya. Dia menganggap itu jihad, bom bunuh diri. Masuk ke bus membawa bom, katanya itu jihad. Seperti kasus-kasus yang ada di Indonesia. Bom di Hotel Marriott, ada yang di Bali dan seterusnya. Itu benar, mungkin mayoritas non muslim yang nginap di situ atau yang tinggal di situ. Tapi di situ ada muslimnya, mungkin pegawainya, mungkin tukang sapunya, mungkin orang yang kerja di situ muslim. Tidak boleh dibunuh sekalipun dia melakukan dosa besar. Mereka beranggapan orang yang telah melakukan dosa besar itu boleh dibunuh. Ini keyakinan Khawarij. Keyakinan orang-orang Khawarij yang keluar dari Islam, kata Rasulullah, kama yafruqu as-sahmu minar ramiyah. Mereka itu orang Khawarij keluar dari Islam seperti anak panah yang menembus sasarannya. Keluar dari Islam. Orang Khawarij itu, mereka menganggap membunuh orang seperti itu adalah jihad, padahal orang Islam ikut terbunuh. Ahlus Sunnah wal Jamaah, biarpun dia melakukan dosa besar, tidak boleh dibunuh kecuali dengan tiga hal ini, yaitu imma dia seorang yang berzina setelah menikah, atau dia keluar dari agamanya, atau dia membunuh seorang muslim tanpa jalan yang benar. Fadamul muslim 'alal muslimi haram. Darah seorang muslim itu hukumnya haram untuk dialirkan selama-lamanya hatta taqum as-sa'ah, sampai datangnya hari kiamat. Ini juga masalah yang penting. Jangan sampai kita terkena atau terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran seperti itu. Sekarang ada istilah ISIS, ya, ISIS atau Daesh dalam bahasa Arabnya, yang menyatakan dia khalifah di Syam dan Suriah, dan di Indonesia juga sudah banyak pengikutnya. Tapi alhamdulillah pemerintah melarang aliran ini, mudah-mudahan tidak berkembang. Di Timur Tengah secara umum mereka banyak. ISIS ini sebenarnya adalah sempalan dari Al-Qaeda. Al-Qaeda yang mereka memisahkan diri dan membuat kelompok baru. Tapi yang terjadi apa? Mereka malah membunuh atau berperang dengan para mujahidin sendiri. Mujahidin di Suriah itu akhirnya perang dengan ISIS, yang seharusnya sama-sama melawan Bashar Assad, yang dia tagut, yang membunuh orang-orang Islam. Tapi malah mereka membunuh para mujahidin. Jadi dari mana dia khalifah Islam kalau seperti itu? Dan membunuh banyak orang yang tidak bersalah, anak-anak, wanita menjadi korban mereka. Nah, itu jelas itu keluar dari Islam dan merupakan keyakinan Khawarij yang mereka membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib. Ya, itu saja yang bisa kita bahas hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat karena waktu yang tidak memungkinkan. Ada pertanyaan? Satu pertanyaan silakan. Misalkan ada seorang istri melakukan penyelewengan atau dia sendiri yang mengandung suaminya, kemudian suaminya menolaknya bain kubro dalam satu makan dan zaman gimana hukumnya? Satu kali dicerai langsung tiga. Bain kubro satu makan zaman. Iya, itu khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya cerai 3 kali dikatakan dalam satu kali itu jatuhnya satu. Ya. Namun ada yang mengatakan bisa jatuh 3. Namun masalah cerai seorang jangan buru-buru. Jatuhkan satu saja. Kalau memang dia tidak mau kembali, biarkan tidak dirujuk sampai
menjadi bain subur. Mungkin dia akan berpikir kemudian hari menyesal. Dari yang rajih wallahu alam itu hanya jatuh satu. Baik, kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum